Ya ini 2014 nih ya. Nggak apa-apa, Tat. Yang bicara bukan orang Jawa Barat. Betul. Ya serunya ini loh. Ini Indonesia. Amak Sofni sehat-sehat. Lama ndak jumpa ini. Alhamdulillah sehat. Sofni, di Bukit Tinggi hujan kah? Bukit Tinggi tidak hujan. Ya, biasanya kalau Jawa hujan, Sumatera tidak hujan. Enggak, kemarin hujan dikit, Kalau sekarang Sumatera enggak hujan. Jawa tidak hujan. Sekarang panas. Iya, pengalaman saya dulu di Medan demikian. Kebalikan. Udah pernah ke Bukit Tinggi? Sudah ke Udah. itu Jam Gadang, Jam foto-foto Gadang, di sana. wah. Iya, Kenapa tapi kita dulu nggak belum. jumpa? Waktu itu saya belum gabung di Aero Society Oh, jadi belum belum. kenal sama Sofni. Sekarang kenal ya. Salam Iya, kenal. salam kenal sama Iya. kenalnya sudah di Jawa, jadi nggak ke sana-sana lagi. Sudah sampai Padang juga. Amin. Ya. Assalamualaikum Ustadz Pras, salam kenal. Ustadz Liandi panggilannya. Salam. Nah, Bunda Titi, Ustadz Zaini udah masuk, mungkin dapat dimulai, Bunda. oh ya. Assalamualaikum Ustadz Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat Kiai Zaini. Terima kasih Ustaz Jaini. Virtual background-nya tadi sudah saya kirim. Sebentar ini. Gimana naruhnya udah lupa, lama nggak Zoom. Download dulu tadi. Ini Bu Her juga background-nya belum dipakai. Belum, bentar. Saya menggunakan laptop saja. Laptopnya sedang kur. Ustadz Zaini tambah mamur ini, tambah gemuk ini. Oh gitu, bukan tambah kurus ini. Ustaz Jaini tambah gemuk. Betul. Gimana, mohon izin untuk dimulai, bisa? Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi Al-Wahhab, Allah yang Maha Pemberi, yang memberikan kita kesehatan, kesempatan hingga kita bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan saat ini. Dari ibadah saum dan ibadah yang lainnya dalam keadaan sehat, semoga hingga akhir bulan Ramadan nanti. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Yang sama-sama kita hormati our sincere Prof. Imam Robandi, sepertinya belum hadir nih Bu. Iya, Prof. Imam Robandi, dan yang saya hormati Ketua OC kita Ibu Herianti beserta seluruh panitia KSJM malam ini, dan yang saya hormati seluruh peserta Zoom malam ini, jamaah Zoomiyin dan Zoomiyah. Yang saya hormati invited speaker KSJM spesial Ramadan malam ini, Ustadz Liandi Prasetyadi. Terima kasih malam ini berkenan berbagi cerita kehidupan bulan Ramadan di Yaman. Beliau dulu adalah guru tahsin saya ketika saya tinggal di Medan sekitar 3,5 tahun. Dan alhamdulillah sampai sekarang beliau juga masih menjadi guru Al-Quran, motivator, dan juga mahasiswa
di University of Science and Technology Yaman. Dan juga yang saya hormati Ustadz Muhammad Zaini, Sarjana Hukum Islam, Master Science. Beliau adalah Ketua Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pamekasan, Madura, yang nantinya akan mengantarkan kita sebagai moderator. Karena waktu KSJM yang terbatas di bulan Ramadan ini, maka akan saya bacakan susunan acara malam ini. Yang pertama, silaturahim saling sapa di dunia maya. Yang kedua, pembukaan dan prakata dari Ibu Herianti. Yang ketiga, Insight Power Aero Prof. Imam Robandi. Yang keempat, moderator oleh Ustadz Zaini. Yang kelima, invited speaker oleh Ustadz Liandi. Yang keenam, tanya jawab. Yang ketujuh, closing statement dan penutup oleh moderator. Marilah kita mulai acara KSJM spesial Ramadan malam ini dengan sama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan keikutsertaan kita dalam Zoom, Allah akan mengangkat derajat kita sebagai orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Untuk selanjutnya, sedikit prakata yang akan disampaikan oleh Ibu Herianti selaku Ketua OC. Monggo Ibu Herianti kami persilahkan. Baik, Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh begitu banyak nikmat yang telah dicurahkan kepada kita hingga malam hari ini kita dapat bersilaturahim dalam dunia virtual. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita pengikutnya dapat syafaat hingga di akhir zaman. Yang saya hormati, terhormat Ustadz Liandi Prastiadi. Terima kasih Ustadz sudah hadir, berkenan mengisi acara KSJM, kajian spesial Jumat malam. Pada malam ini sudah nomor urut 212. Kalau kata Dr. Isuki, ini adalah nomornya Wiro Sableng. Yang mana pesertanya betul-betul pendekar semua, berarti yang hadir di sini. Yang saya hormati Ustadz Jaini, sudah lama Ustadz Jaini ini kenal dengan Bu Her bersamaan dengan pertama kali saya hadir di SMP Muhammadiyah 1 Gombong. Beliau ini adalah kepala SMP Muhammadiyah 1 Gombong dulu. Kemudian ke mana Ustadz Jaini saya ikuti sampai ke Jawa Timur. Nah, ke Pamekasan ini saya belum bertemu lagi dengan Ustadz Jaini. Selamat datang Ustadz. Hari ini yang akan menjadi moderator bahwa malam ini adalah malam spesial. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama komite dalam kajian spesial Jumat malam ini yang ke-212, terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya atas luar biasa kinerja yang luar biasa. Jadi kalau Bu Heri itu ya hanya ngordinir saja, artinya sana sini, karena Prof Imam itu kalau nunjuk ini mau jadi chairnya, ini komitenya, itu sudah tidak ada satupun yang berani membantah. Ngeyel pun ya tetap kita tidak bisa, karena beliau adalah super banyak ilmu. Selamat malam Prof, belum hadir. Prof Imam masih tarawih ini. Terima kasih. Ini ada Bu Silvi, ada Bu April, ada Bu Dr. Izuki. Di sini ada Bunda Retno, ada Bu Sayyidah, satu persatu tidak saya sebut ya.
karena waktu terbatas, terima kasih. Kita selalu membersamai. Sungguh, coba aja tanya nanti sama Ustadz Liandi, bahwa setelah menunaikan sholat fardu, sungguh yang utama adalah mencari ilmu. Hari ini kita akan mencari ilmu, menambah wawasan bagaimana di kota Yaman pada bulan-bulan Ramadan. Nah, KSJM ini spesial 4 malam di di Jumat malam. Itu adalah pembicaranya yang bertinggal di luar negeri. Nah, topik ini bebas dari Prof. Imam, membebaskan kepada narasumber, yaitu akan membawakan apa. Nah, jadi saya yakin, saya belum pernah ke Yaman, Ustadz. Mungkin akan menjadi satu keinginan, walaupun saya sudah mana kemana-mana gitu, tapi ke Yaman belum pernah. Insya Allah suatu ketika jika Allah memberikan suatu kesempatan bisa sekolah di sana, anak cucunya seperti Ustadz Liandi. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mari kita duduk manis untuk mendengarkan kajian malam hari ini yang akan dipandu nanti oleh Ustadz Jenny. Begitu Bu Titi, terima kasih Bu Titi. Ini ternyata sahabat atau muridnya atau temannya dari Ustadz Liandi. Luar biasa. Terima kasih. Topik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya muridnya Ustadz Liandi, Ibu. Wow. Untuk selanjutnya acara ketiga, penyelaras keynote speaker oleh founder kita Profesor Imam Robandi, namun sepertinya beliau belum hadir. Beliau masih mengisi acara di masjid. Jadi kita lanjut ke acara selanjutnya. Diserahkan ke Ustadz Jaini aja. Ya, peserta yang KSJM yang saya hormati, tiba kita di acara inti KSJM. Saya serahkan acara ini kepada moderator Ustadz Muhammad Zaini, Sarjana Hukum Islam dan Master Sains. Saat ini beliau adalah Ketua Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pamekasan. Waktu dan layar kami persilahkan. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya, Bapak Ibu? Terdengar? Jelas sekali. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyam wa syahral Qur'an wa syahral ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang saya hormati keynote speaker, guru kita semua, Profesor Imam Robandi. Yang saya hormati teman-teman Airo Society di seluruh tanah air Indonesia yang insya Allah hadir di acara Zoom pada malam yang penuh kemuliaan ini. Yang saya hormati Bunda Herianti yang telah menghubungi saya untuk berperan sebagai moderator pada kajian malam Ramadan pada kesempatan kali ini. Sungguh luar biasa dan kami berbahagia berada di majelis ilmu ini, terkhusus kita dapat bersilaturahim bersama
dengan sahabat-sahabat Aero Society yang sudah lama ya tidak saling sapa. Alhamdulillah dengan acara malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan dengan pertemuan yang insya Allah penuh barokah ini, mudah-mudahan silaturahim ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita bermohon mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Zumiyin, Zumiyat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sangat berbangga sekali ada seorang tamu atau pemateri ya yang sedang studi di Yaman. Yang saya baca Ustadz Yadi ini kurikulum vitae-nya luar biasa di bidang Al-Qur'an. Sanad Al-Qur'annya begitu sangat sempurna. Begitu sangat banyak. Sanad-sanad kitab yang beliau kaji juga cukup banyak. Jadi insya Allah ilmunya begitu sangat berlimpah untuk kita tularkan kepada kita semua malam ini, dan kita akan mendengar bersama-sama. Terutama kisah-kisah selama studi di Yaman yang tentu nanti juga akan mengupas seputar Al-Qur'an ya, yang saya juga lihat kurikulum vitae-nya ini luar biasa ya. Kalau sanad keilmuan keagamaannya selama berada di Yaman sudah luar biasa, maka insya Allah ini adalah calon ulama muda ya, yang kalau sudah selesai pulang ke tanah air ini benar-benar dapat kita manfaatkan dan dapat kita menimba ilmunya, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Kebetulan beliau adalah seorang motivator Al-Qur'an. Dan nanti kita akan dengar bersama ya tausiah-tausiah atau siraman rohani seputar Al-Qur'an, terutama di bulan Ramadan ini adalah merupakan kesempatan yang sangat mulia untuk kita belajar Al-Qur'an, di mana di bulan yang mulia ini pula Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Zumiyin, Zumiyat, sahabat-sahabat Aero Society yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai moderator perlu menyapa Ustadz Liyadi. Apakah sudah hadir? Ya. Halo? Alhamdulillah sudah berhadir. Ustadz Yandi, apakah sudah hadir di Zoom ini? Sudah. Sudah Oh, Ustadz. sudah. Alhamdulillah. Jadi saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Yandi Prasetya di LC. Ya. Ahlan wa sahlan di Zoom ini, di komunitas Aero Society, yang ini tidak hanya bulan Ramadan ini, tetapi mungkin sudah sekitar 4 tahun atau 3 tahun ya, 3 kali Ramadan ya, saya sudah lupa. Dan ini adalah acara rutin tahunan yang diasuh langsung oleh profesor kita, yaitu Profesor Imam Murbandi. Ini sangat luar biasa, beliau sangat istiqomah sekali menyertai kita untuk berada dalam majelis ilmu ya. Dan ilmu yang beliau tularkan adalah multidisiplin ilmu pengetahuan ya. Jadi kita dapat belajar banyak, dan di sini banyak para ahli, ada pakar pendidikan ya, kemudian ada pakar sains, tentu semua pakar ada di sini. Dan kita cukup berbangga berada di komunitas Aero Society ini, dan juga banyak para penulis-penulis handal ya di komunitas kita ini. Jadi sungguh luar biasa. Dan malam ini kita secara khusus akan belajar dan akan mendengar banyak cerita dari Yaman. Bagaimana pengalaman Ustadz Liyandi ini selama belajar di Yaman, dan bagaimana pula interaksi keilmuan yang ada di Yaman nanti kita bisa serap, karena bagaimanapun pendalaman ilmu agama ini butuh motivasi tersendiri, di mana di tengah zaman yang luar biasa ini sudah tidak banyak ya orang yang sudah menaruh rasa simpati terhadap ilmu agama. Jadi dengan kehadiran
ulama-ulama muda ini bisa menjadi spirit bagi kita untuk merasa penting mendalami ilmu agama, terutama untuk menyiapkan generasi kita, anak-anak kita. Untuk sebagian ada yang memang dikhususkan untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami ilmu agama, terutama ilmu Al-Quran. Karena bagaimanapun dari Al-Quran lah peradaban ini bisa berkembang, dan dengan Al-Quran ini kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu-ilmu Al-Quran tentu sangat penting untuk senantiasa dikaji, untuk senantiasa dipelajari dan dikembangkan dengan pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan, dengan pendekatan-pendekatan sains, sehingga Al-Quran tetap relevan dengan konteks zaman yang ada. Apapun zaman yang kita hadapi, Al-Quran tetap eksis untuk menjadi guidance, untuk menjadi petunjuk hidup, untuk menjadi pembimbing kehidupan kita, sehingga ilmu pengetahuan yang kita miliki tetap dalam bingkai bimbingan Al-Quran, insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya, saya sebagai moderator tidak perlu berpanjang lebar, karena saya adalah sebagai pengatur acara atau sebagai moderator. Ini juga Prof kita belum hadir, maka mungkin lebih baik kita langsung mempersilahkan Ustadz Liandi untuk menyampaikan sedikit cerita kisah pengalaman selama studi di Yaman, untuk menjadi pengalaman bagi kita semua, untuk ditularkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan ketika pengalaman diceritakan banyak proses interaksi pembelajaran di Yaman, maka kita dapat mengambil pelajaran penting, dan kita juga ikut termotivasi untuk semakin dekat dengan Al-Quran, untuk semakin dekat dengan ilmu-ilmu agama, dan mudah-mudahan juga seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberi kekuatan untuk mengamalkan isi-isi di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Liandi untuk menyampaikan dengan waktu secukupnya pengalaman-pengalaman, ya saya kira disampaikan secara bebas saja, ya nanti kita ngobrol, nanti kita buka tanya jawab dengan para jamaah Zoomiyin ini, ya mudah-mudahan nanti ada komunikasi yang bagus, ya kemudian terjadi tanya jawab, diskusi yang baik, yang insya Allah nanti akan dapat kita memetik banyak pengalaman. Baik, terima kasih kepada Ustadz Liandi, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang berapa menit nih ya, Ustadz Zaini, untuk saya sampaikan materi dari saya gitu. Kadang-kadang saya, kadang-kadang itu keterusan, kadang-kadang kan, saking seriusnya gitu. Silakan Tan. Ya. Nanti sampai pukul 21 sudah dengan tanya jawab dan closing. Oh ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua, Bapak Ibu, asatidz dan ustazah yang telah berkumpul di Ramadan kelima di Yaman, besok ke-6. Kalau di Indonesia besok kelima, yang ikut pemerintah ya. Yang Muhammadiyah sama dengan
Yaman dan Saudi dan Turki. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, mudah-mudahan syafaat di yaumil akhir kelak menaungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin terima kasih kepada Ibu Titi ya, kepada Ustadz Zaini, kepada Ibu Herianti tadi ya, dan seluruh peserta yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan banyak hal tentang yang terjadi di Yaman selama ini ya. Kemudian memang kondisinya memang udah kalah lah Bang Toib gitu ya. Bang Toib kan 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang. Kalau kita udah 5 tahun lebaran, 5 tahun puasa, 5 tahun lebaran tidak pulang. Nah, alhamdulillah karena judulnya ringan, kehidupan Ramadan di Yaman ya. Terus terang memang kehidupan Ramadan di Yaman dengan kehidupannya di bulan biasa atau di luar bulan Ramadan itu tentu sangat jauh berbeda gitu ya. Sangat jauh berbeda. Ya bisa dikatakan culture shock gitu. Karena memang kita menjalani bulan Ramadan ini kebanyakan ya, kalau dibilang kebanyakan antara istirahat atau ibadah gitu. Antara dua itu gitu. Nah, kenapa demikian? Karena memang dari rundown atau dari schedule-nya orang Yaman sendiri, mereka pada pukul ya, di pukul 12 itu sampai jam 3 pagi itu mereka sangat aktif. Justru kehidupan itu mulai ramai di jam 12 malamnya gitu, sampai jam 3. Itu mal-mal pada buka, kedai-kedai pada buka gitu kan, anak-anak bermain gitu. Ibu-ibunya pada berkeluaran, yang biasanya nggak pernah keluar, sampai jam 3 gitu. Udah jam 3 tutup semua, sahur kembali ke rumah gitu. Dan kemudian dilanjutkan sahurnya pada pukul 4 ya, 4 jam 3 tadi sampai jam 4.40. Nah, setelah pada pukul 4 lewat 41 ya, itu sudah masuk azan subuh. Dan sampai jam 6.10 itu waktunya syuruk. Nah, dari jam 6 sampai zuhur itu rata-rata orang tidur gitu. Jadi saya sampaikan ke Ibu Titi, ini Bu, dokumentasi kemarin gitu kan selama Ramadan ini. Kebetulan sama Bu Titi ini baru di tahun ini kita ya menjelaskan Ramadan di Yaman. Karena memang 2 tahun pertama saya di Tarim, kemudian 3 tahun 3 tahun setelahnya saya berada di Kota Kala. Alhamdulillah selama di Yaman sudah mengelilingi kota-kota Yaman dengan hajat menuntut ilmu, kemudian menyampaikan program-program sosial, program-program agama, dan banyak amal jariah yang tersebar di Yaman. Insya Allah. Itu yang dilakukan paling tidak selama 5 tahun lebih kurang ini di Yaman ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa pulang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang menandakan di Yaman ini secara keseluruhan. Bahwasannya dari pagi mereka sampai zuhur itu tidur. Pilihannya 2, tidur atau tilawah. Tapi kebanyakan tidur ya, karena memang biasanya kita ketika iktikaf itu setiap tahunnya itu dari pagi memang sampai azan itu tidur, tidak ada aktivitas lain. Nah, setelah zuhur sampai ke jam 3 sore, nah itu ada yang sebagian masih istirahat lagi, ada yang kerja ya, ada yang lain-lain sampai ke waktu azan asar. Setelah asar kemudian aktif kembali ya. Biasanya aktivitas sudah mulai buka, bank-bank, kemudian pusat perbelanjaan,
transportasi gitu. Itu sudah mulai ada lah gitu. Kemudian pada saat jam 5 sampai jam 6 sore itu sudah masuk adzan maghrib ya. Kemungkinan dokumentasinya ada saya berikan ke Ibu Titi lewat WhatsApp Awan, ya. Ustadz, mungkin bisa dibantu Mbak Silvi untuk menampilkan Iya, PPT-nya. sudah. Bu Oh April iya, mau siap. Dipersilakan Bu April. Mbak April. Monggo Ustadz sambil menyampaikan. Ya, ini buka puasa bersamanya ini di Masjid Syuhada ya. Coba dari awal tadi Iya, ada Bu. gambar-gambar. Ini buka puasa bersama di Ini apa? hiasan malam Di rata-rata warga. dari masjid tadi. Dari awal saja coba. Ya, ini sekarang hiasan malam nih. Ini daerah rumah. Dari awal tadi ada buka puasa bareng gitu ya. Kita belum terbiasa karena tahrim di mana, sana di mana, terus apa tadi pua di mana kita belum ini seharusnya. Ya. Mungkin ada gambar, Ya, ini pertama ada gambar sebelumnya mungkin. buka. Mm-mm. Oh, ini apa lagi nih? Ini kedai. Ini kedai yang dibuka sepanjang malam dan tanpa ditutup. Ada jual cengkeh, ada jual alat masak, cabai-cabai kering, dan semua hal yang dijual, gitu. Termasuk kayu-kayu bakar. Kadang-kadang gas habis, ya, Bapak Ibu, guru-guru sekalian. Kalau sudah gas habis, itu biasanya ngantri panjang, gitu kan? Panjang, gitu. Sampai anak-anak Indonesia pun gitu juga. Nanti ngantrinya dari pagi, kadang-kadang zuhur itu paling cepat ada gitu, atau asar, atau kadang-kadang sampai malam gitu ya, kadang-kadang gantian sama temannya gitu. Nah, terus terang memang selama di Yaman yang paling kita terkenal adalah Yaman adalah negara yang agak sedikit lambat dalam hal internet ya, pertama karena pada saat kita datang kemari itu ada masih 2G dan 3G gitu, dan sekarang ini aja baru 4G gitu, dan kapasitasnya sebagai 4G itu masih senilai dengan dia pada saat posisi 3G gitu. Nah, makanya kadang-kadang dulu saya nggak buka kelas-kelas ngaji itu karena itu internet lemah gitu. Jadi dimulai dari WhatsApp saja gitu. Dan kemudian dari dulu sampai sekarang ini itu listrik selalu mati gitu. Kalau di Mukalla kota kita ini sekarang, nah ini yang digambar ini daerah Fua ya. Di video yang sekarang tampilkan ini atau foto ini di Fua. Ini kalau Bapak Ibu tahu kampus Ahgov yang daftarnya dari Indonesia, nah ini lingkungan kawasan Ahgov. Dan ini pusat paling ramai. Tapi secara yang saya bilang tadi, pada saat rundown-nya masyarakat Yaman, kapan saja mereka istirahat, inilah jam-jam mereka benar-benar itu nggak ada orang di luar satupun gitu. Ya saya sendiri lah gitu yang jalan gitu kan, olahraga sendiri gitu kan pagi gitu kan, sampai zuhur gitu. Kemudian zuhur ke asar itu belum banyak juga gitu. Nah, ini gambar money changer di Yaman kebetulan banyak money changernya daripada banknya gitu. Ada berpuluh-puluh money changer karena memang perekonomian terbesarnya dari sini gitu. Biasa kita kalau
pelajar Indonesia atau orang-orang Indonesia dikirim uang dari Indonesia berbentuk rupiah, kemudian kita membeli dolar, ya, membeli dolar. Biasanya dolar itu dibeli dari para penjual dolar, ya ada orang-orang yang jual lah gitu, spesial gitu. Kebanyakan rata-rata orang Indonesia juga bisa jual gitu. Nah kemudian diletakkan di saldonya dalam bentuk faktur dari Al-Omki. Ini namanya Al-Omki, money changer terkenal gitu. Nah, nanti baru ditukar dari dolar ke rial Yaman. Pada saat ini memang dolar kita membeli secara rupiah itu 1.615.000 lebih kurang untuk 100 dolarnya gitu. Jadi nilai tukar kita masih sangat tinggi ya gitu ya. Jauh gitu dari dolar ke rupiah sekarang, semakin turun gitu. Dan Yaman hanya 166.000 rial gitu. Beda 1-0 antara rial Yaman dengan rupiah gitu. Tapi memang di sini Yaman sangat rendah ininya, dan semua hal yang dijual itu mahal namun kualitasnya rendah gitu. Jadi kita mau nggak mau kadang-kadang membeli barang yang mahal, barangnya kadang-kadang cepat rusak gitu. Atau garansinya misalnya habis, itu kadang-kadang kita servis sendiri tidak pakai garansi. Jadi di Yaman banyak inilah gitu. Nah ini Masjid Syuhada, Masjid Jami, dekat dengan kantor imigrasi. Ini dekat dari rumah saya, lebih kurang jalan 2 menit lah gitu. Nah biasa di sini jemaahnya itu yang paling banyak. Jamaahnya paling banyak di antara masjid-masjid yang ada di Yaman khususnya ya. Karena dari banyak kali saya sholat tarawih, itu rata-rata ini termasuk yang banyak gitu. Sekalipun jamaah Indonesia yang banyak gitu. Masjid ini bisa menampung lebih kurang paling sedikit 5.000 orang lah gitu ketika sholat gitu, dan itu selalu penuh gitu, itu sampai keluar. Dan saya juga itikaf di masjid ini di malam 10 terakhir ya, di 10 malam terakhir Ramadan. Biasa itu kalau kita setelah berbuka di sini habis maghrib itu langsung istirahat ya, sampai nanti isya, azan isyanya jam 8 malam gitu. Jam 8 malam. Kemudian itu biasa dari azan ke iqamah ada 30 menit baru sholat gitu, baru taraweh. Dan taraweh di sini rata-rata 11 rakaat. Jarang yang 23, jarang. Walaupun di Yaman sendiri mazhab Syafi'inya kental sekali, tapi memang kebanyakan masyarakat rata-rata umumnya sholat di 11 rakaat gitu. Hanya beberapa masjid saja yang 23 gitu. Dan ada yang membaca setengah halaman, 1 halaman gitu kan. Sama seperti banyak di masjid Indonesia. Kebetulan di Medan ada kita Masjid Agung itu namanya. Itu 1 malam 1 juz itu. Selalu saya kenalkan di Yaman ini untuk memotivasi mereka salah satunya gitu. Dan di sini 11 rakaat itu 3 imam dia. 2 kali sholat pertama itu 1 imam, kemudian 2 kali sholat kedua itu imam kedua, dan witir itu ada imamnya sendiri gitu. Ya hampir mirip-mirip dengan Saudi Arabia gitu. Yang kemarin kabarnya memang di Saudi Arabia 11 rakaat itu ada 7 imam bahkan gitu. Setiap sholat ganti gitu. Nah lebih kurang demikian Bapak Ibu ya, untuk kehidupan Ramadan di Yaman. Dan bagaimana belajarnya itu kan kadang-kadang kan para masyayikh kan ada yang libur, ada yang tidak. Kebetulan nah ini kondisi
kota Yaman ya. Ini udah sedikit saya elakkan sebetulnya. Karena Yaman mirip-mirip Saudi juga di banyak-banyak kota yang di pinggir gitu kan. Itu biasanya sampah-sampah berserakan gitu. Nah, ini kalau saya yang moto alhamdulillah hilang lah sampah-sampahnya. Ini di kota Mukalla. Antara kota Mukalla dan Tarim itu 6 jam seperti Mekah dan Madinah. Ya kalau pakai kereta Haramain cepat itu mungkin bisa jarak tempuh 2 jam. Tapi selama ini kita ke kota Mukalla Tarim itu dengan menggunakan bus-bus kecil gitu seperti kendaraan-kendaraan yang punya list kuning itu atau mobil-mobil warna putih. Karena di Yaman sendiri untuk transportasi yang namanya bus itu tidak berbentuk besar gitu. Tapi yang namanya bus juga dalam bentuk kecil, mobil-mobil pribadi, itu sampai mobil-mobil Alphard, mobil-mobil mewah di Yaman itu dia semua jadi bus gitu. Jadi taksi gitu. Nah, baik itu antar kota maupun antar provinsi gitu. Nah, itu di Yaman itu kayak seperti apa ya? Harta itu tidak berharga gitu. Beda dengan di Indonesia kita pada umumnya, Alphard itu pasti digunakan para pejabat gitu kan, pemerintah daerah ya, termasuk mobil-mobil besar gitu, digunakan untuk gubernur ya, presiden dan lain-lain gitu. Ya di Yaman nggak ada bedanya antara pejabat, guru-guru dan orang biasa gitu. Semua bisa menggunakan sesuai kemampuannya pastinya gitu. Dan di di Yaman juga untuk busana sendiri mereka nggak ada bedanya gitu. Jadi kalau diibaratkan misalnya seperti pedagang kaki lima gitu kan, nah mereka para syekh ini kadang-kadang berpakaian sedemikian gitu. Jadi kita nggak bisa membedakan ini syekh mana, guru mana gitu kan, profesor mana gitu. Dan ketika mereka berjubah juga sama dengan orang biasa gitu. Nah, jadi benar-benar kita hati-hati ketika di Yaman. Barangkali ketika berjumpa dengan salah satu orang Yaman, mungkin dia syekh gitu, mungkin dia guru besar gitu kan. Nah, jadi memang tidak bisa dibedakan gitu. Saya ketika di Yaman sendiri, ini mana ini, ketika ngelihat saya ini beneran saya gitu kan. Nah, jadi ketika berjumpa dengan mereka, belajar, mengambil ilmunya, nah barulah ketahuan mereka sesuai bidang-bidangnya gitu. Dan di Ramadan sendiri segala aktivitas belajar berhenti, artinya libur, baik itu di kampus-kampus ya, kecuali mungkin di markas atau di ma'had. Itu apa namanya? Sering mengadakan daurah atau pelatihan. Nah, daurah pelatihan. Biasanya ngafal Quran, ngafal matan. Matan itu apa ya? Syair-syair atau dia bentuk naskah asli ya dari kitab-kitab, baik itu kitabnya kecil, sedang gitu atau besar sekalipun, itu kadang dihafal sama para pelajar gitu, para alim ulama. Itu mereka hafal kemudian distorkan, kemudian nanti bagi yang mendapatkan ijazah ada ijazahnya, kalau enggak apa aja gitu, sertifikat setelah selesai daurah gitu. Nah, kalau Ramadan ini kebetulan ada banyak syekh yang saya nggak kedapatan jadwal, tapi ketika ada yang dapatkan jadwal, saya kena dapat di jam zuhur dan asar gitu. Nah, itu pasti saya paginya udah istirahat gitu kan untuk segar gitu supaya zuhur nanti itu saya nggak tidur gitu. Kadang-kadang kelewatan bahaya gitu kan. Nah, nggak enak gitu sama syekh. Nah, jadi yang membuat saya kerasan atau bertahan di sulitnya Yaman ini, kalau bagi orang Indonesia Yaman ini sulit gitu ya. Secara listrik mati 2 jam sekali, internet itu lemah, kemudian bahan makanan pokok itu sedikit, buah-buahan juga nggak banyak, makanan juga nggak bervariasi. Artinya makanan yang kita makan itu aja diputar terus gitu. Kalau versi Yaman gitu. Nah, tapi kalau kita misalnya bosan, kita bisa masak sendiri dengan citra rasa Indonesia, karena memang banyak juga makanan-makanan Indonesia juga dijual di Yaman, khususnya di kota Tarim gitu. Nah,
dan itu mahal-mahal pastinya gitu kan, karena memang apa, harga di Yaman itu makanan sangat mahal, berbeda dengan di Indonesia yang kita itu eh, makan itu bisa dapat nasi, ayam, telur, sayur dan lainnya itu dengan harga 10.000 gitu. Bahkan kalau melihat para pedagang di Indonesia, khususnya di Surabaya juga ada, pernah saya dengar kabarnya, itu jual berdagang karena Allah gitu ya. Hanya seporsi 5.000 rupiah gitu. Dan habis 300 porsi lebih kurang, paling sedikit sehari gitu. Nah, di Yaman beda gitu. Harga satu porsi makanan itu anggap aja lah satu porsi ayam, bahasa Arabnya di sini brus ya. Kalau Bapak Ibu ya, guru-guru sekalian yang pernah umroh itu ada brus yang porsi sendiri, mungkin di Al Baik ya yang terkenal. Nah, itu apa? Di sini tuh harganya 2.500 satunya gitu. Ada yang 3.000, itu sangat mahal sebetulnya ya. Itu sangat mahal, itu baru ayam saja gitu. Kalau dirupiahkan 2.500 itu 25.000 gitu, lebih kurang. Kemudian kalau 3.000, 30.000 itu lebih kurang. Itu baru dapat ayam saja gitu. Jadi benar-benar ya di sini kebutuhan sangat tinggi. Kemudian apa yang kita dapatkan itu tidak sesuai gitu. Bahkan kadang-kadang saya safar ke luar-luar kota itu, ada banyak juga daerah yang memang air itu dijual gitu, bahkan untuk kita berwudu gitu. Nah, bedanya kalau apa, Ramadan ini, untuk kita kembali tadi yang ke sholat tadi ya, kalau untuk sholat Isya dan Taraweh rata-rata di kota Mukalla itu di jam 8.30 ya. Kalau di Indonesia udah jam apalah 00.30, udah tengah malam gitu, kita baru taraweh gitu kan. Itu rata-rata di kota Mukalla, nggak ada sholat lain. Berarti kalau misalnya di masjid kita ketinggalan, sholat di rumah. Dan namun menariknya di Tarim, dari tahun-tahun nggak enak, dari tahun-tahun di masa-masa yang lampau, itu tarawihnya dari jam 8 sampai jam 3 pagi. Nah, dari jam 8 ada, jam 9 ada, ratusan masjid ada jadwalnya di kita, ya. Dan itu Bapak Ibu yang kerja misalnya kan, yang capek segala macam itu bisa milih jadwal tarawihnya. Nah, ini daerah Fuah ini dari rumah saya lebih kurang 30 menit. Karena memang antara di kota Mukalla ini yang paling banyak orang Indonesianya itu di daerah Dis, di kota Mukalla saya ini, kemudian daerah Fuah ini yang paling banyak. Lebih kurang orang Indonesia di Yaman itu ada 5.000-an orang. 5.000-an orang yang menetap, bukan yang ziarah atau berkunjung saja gitu. Nah, itu ada 1.500-an orang di Tarim. Ada 800-an orang di kota Mukalla. Dan di kota-kota lainnya itu ada di kota Syiher misalnya itu kan, ada di kota Aden, ada di kota apa, Hauto, di Koten, dan lain-lain gitu. Alhamdulillah selama di Yaman saya sudah banyak mengunjungi kota, termasuk di kota Ma'rib, apa namanya, letak di mana Ratu Balkis berada gitu, istananya gitu. Ketika Nabi Sulaiman berkunjung itu kan di kota Ma'rib, Istana Ratu Balkis, nah itu alhamdulillah saya sudah ke sana dan banyak peninggalannya gitu. Dan itu saya dokumentasikan memang. Kalau yang ini pukul 23.36 ini daerah Khor. Namanya itu apa ya? Tengah kota ada tempat wisata air lah gitu dibentuk. Jadi kadang-kadang ada kapal malam itu memutar untuk mengangkut penumpang atau wisatawan gitu. Dan ini di sisi kanan kirinya itu ramai orang gitu. Selalu ramai. Apalagi Ramadan itu tidak ada sedikit pun yang sepi gitu. Nah, biasanya kalau hari-hari biasa sampai jam 12 saja gitu sepi gitu. Dan di sini sangat aman.
sangat aman. Di Yaman daerah manapun saya berada, kadang-kadang jalan jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, baik itu jalan kaki, baik itu naik sepeda motor, mobil, tidak pernah ada kejahatan gitu. Apalagi yang seperti diberitakan banyak berita itu Yaman tidak baik untuk perempuan. Sebetulnya itu salah gitu, media yang salah. Sebetulnya perempuan itu sangat dimuliakan gitu. Bahkan kadang-kadang di mall sendiri itu ada khusus untuk perempuan atau untuk keluarga. Jadi ketika ada momen waktu-waktu time khusus ibu-ibu atau perempuan dan keluarga itu jomblo pada keluar semua yang laki-laki gitu. Seperti terlontar gitu. Seperti tidak ada tempat gitu. Nah, termasuk juga mereka ibu-ibu di Yaman atau perempuan khususnya memang bercadar gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang ingin ziarah ke Yaman memang itu seperti yang lainnya gitu. Misalnya perjalanan kalau di zaman corona itu dulu dari Jakarta ke Turki ya, kemudian dari Turki ke Mesir, dari Mesir kemudian ke Yaman. Nah, itu sangat panjang perjalanan. Itu sampai Turki aja gitu atau Mesir yang mereka berpenampilan seperti di Indonesia. Itu nanti ketika udah masuk di Yaman, nah itu di Bandara Sewun ya, dari Bandara Sewun itu ke kota Tarim ada sekitar 30 menit. Nah, itu langsung auto pakai cadar gitu. Baik itu yang anak-anak kecil itu kadang-kadang pakai cadar juga sama orang tuanya. Udah itu selama ziarah di Tarim aja gitu, artinya berkunjung ke Tarim gitu. Ya biasanya ziarahnya itu ya seputar-seputar welcome to Tarim gitu ya. Itu paling ramai itu nanti berebus-bus orang Indonesia gitu. Kebetulan saya nggak berada di Tarim. Kemarin baru saya dari Tarim. Memang ada ujian petugas haji itu selalu diadakan di Tarim dan Mukalla gitu. Memang kebetulan kemarin sedang di Tarim. Nah, karena memang kita kajiannya Bapak Ibu Ramadan. Nah, jadi saya berada di kota Mukalla. Walaupun saya tetap menetap di Mukalla, tapi memang saya juga punya rumah di wilayah Tarim. Nah, jadi kadang-kadang kalau saya safar, mencari kitab, ziarah ke alim ulama, ya, yang memang senior-senior, kadang-kadang udah nggak bisa lagi mengajar karena udah saking tuanya gitu. Nah, demikian. Jadi ya, untuk lebih kurang orang sendiri itu sangat welcome dengan orang Indonesia. Kebutuhan kita nggak banyak tentang orang Indonesia di Yaman. Jadi orang Yaman sendiri menganggap orang Indonesia itu orang Cina, orang Jepang, orang Korea, orang Pakistan, orang Malaysia gitu. Jadi ketika kita ditanya Malaysia, Malaysia atau sini, kuri. Padahal kita orang Indonesia gitu. Dan padahal juga memang kakek nenek mereka banyak juga yang dari Indonesia. Dan kebetulan juga banyak orang Indonesia di sini yang sudah berkeluarga, yang memang dulu orang tuanya itu mereka blasteran gitu. Orang tuanya asli Yaman, ibunya nanti di Indonesia atau sebaliknya gitu. Itu banyak di Yaman. Jadi benar-benar kita bisa belajar sejarah dari mereka gitu. Nah, karena memang bahasan ini ringan tentang kehidupan Ramadan di Yaman, lebih kurang itu yang bisa saya sampaikan gitu kan. Karena memang kajiannya umum, berbeda kalau misalnya bahas tentang sejarah gitu kan, politik, kemudian bahas tentang fikih, usul fikih atau apapun, ya monggo saja kapan-kapan bisa bersilaturahmi kembali gitu kan. Apalagi berita di Yaman sendiri banyak yang ganjil gitu. Yaman tidak aman, Yaman tidak tenang gitu. Yaman diserang Amerika, Inggris gitu, macam-macam gitu. Ya padahal itu inilah. Memang ada serangannya tapi tidak apalah gitu. Mereka menyerang di daerah-daerah kosong. Jadi memang benar-benar tidak tidak
menyampaikan berita yang akurat lah gitu, lebih kurang. Karena memang kita selalu dibesar-besarkan media beritanya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ziarah atau safar ke Yaman atau anaknya ada yang mau sekolah atau apapun bisa sampaikan gitu ke Bu Titi atau chat saya langsung gitu kan, nanti biar dimudahkan gitu urusannya gitu. Jadi biar bisa bersejarah napak tilas jejak para nabi atau sahabat nabi ya yang ada di Yaman, peninggalannya yang ada di dalam Al-Qur'an gitu kan. Karena memang salah satu yang membuat saya penasaran di Yaman itu ya menuntut bagaimana jalan-jalan atau thariqah penuntut ilmu di Yaman gitu dengan menyesuaikan para ulama di zaman dulu atau mengembangkan ayat di Quran surah Al-Mulk ayat 15 gitu kan, yang memang kita diminta untuk menjelajahi isi bumi ini gitu, untuk saling mengenal satu sama lain, untuk melihat kehidupan yang lain, dan untuk mengetahui apa saja yang benar-benar menunjukkan kuasa dan kebesaran Allah gitu. Nah, jadi memang karena memang waktunya terbatas dan memang materinya juga terbatas, lebih kurang itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau ada yang mau tanyakan dari Bapak Ibu, guru-guru sekalian, mungkin bisa ditanyakan. Nah, dan apapun yang saya sampaikan di awal ini mungkin bisa berupa pengantar. Nah, adapun yang untuk tanya jawab silahkan disampaikan oleh Ustadz Zaini moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Liandi Prasetyadi LC yang telah menyampaikan tentang pengalaman atau kehidupan Ramadan di Yaman ya. Luar biasa apa yang disampaikan. Ini suaranya pecah dari mana ya? Apa di tempat saya saja ya? Halo. Suaranya Ustadz Zaini pecah, suaranya Ustadz Liandi pecah. Apa dari tempat saya saja? Kalau di saya bagus tadi Prof, nggak pecah Prof, Ustadz Liandi ini. Oh, ya berarti saya aja lah ya. Oke, teruskan aja. Baik, jamaah Zumiyin, Saya aja. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa pengalaman kehidupan Ramadan yang disampaikan oleh Ustadz Liandi Prasetyadi di Yaman ini. Dan saya kira tentu banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Zumiyin Zumiyat ya tentang seputar dinamika kehidupan di Yaman. Yang terkadang kita banyak persepsi yang salah ya. Tadi Ustadz Liandi sudah menyampaikan bagaimana dinamika kehidupan di Yaman yang sebenarnya. Oke, Bapak Ibu semua, komunitas kajian Airo Society, pada malam hari ini kami buka pertanyaan. Sambutan Prof Imam dulu. Oh ya, mohon maaf. Mohon maaf sebelum ke tanya jawab. Tadi karena Prof Imam lambat masuk ke Zoom, kami persilakan waktu secukupnya Prof untuk menyampaikan sepatah kata. Ya, terima kasih Ustadz Zaini yang luar biasa dari Tanah Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi Ustadz Liandi saya ngisi acara, jadi saya harus terlambat ke sini berbagi. Sangat menarik saya mendengarkan Ustadz Prasetyadi Liandi, luar biasa. Jadi begini, senang ini karena setahun ini saya itu mengamati tentang Yaman. Karena apa? Karena di Indonesia sedang rumit tentang Yaman. Jadi Yaman, apalagi Kota Tarim. Kota Tarim itu istimewa banget karena sekarang Kota Tarim juga sedang menjadi bahasan di tanah air. Untuk beberapa kawan ya. Untuk beberapa kawan. Untuk beberapa kawan yang lain tidak, don't care, tidak peduli. Jadi disebut, saya senang banget ada Tarim, ada Al-Mukalla, ada Kuwa, ada Bir Ali, dan lain-lain.
Di samping itu saya juga pernah punya teman Yaman waktu saat studi di Jepang. Ini menarik Iya. karena hampir setiap hari saya mendengarkan tentang tarim dan lain-lain baru 1 tahun ini. Terutama Nah, gonjang-ganjing ini tadi bukan bahasan kita ya. Gonjang-ganjing tentang Mbak Alawi ya, tentang Mbak Alawi sekarang sudah rumit banget di Indonesia untuk sebagian orang. Untuk orang-orang saya itu downgrade, tapi saya ingin apa namanya sekedar tahu saja. Jadi apakah benar Ahmad bin Isa itu al-muhajir yang datang dari Irak, datang ke Hadramaut dan lain-lain, sekarang sedang rame, malah sekarang juga sedang iya. diurut-urut sampai tahun berapa ya, 300 Hijriah, 400 sampai 900. Semua kitab sekarang yang berasal dari Yaman diungkap semua. Sampai ada yang menyuruh tes DNA dan lain-lain. Apakah benar Mbak Alawi itu Iya benar. nasabnya, duriahnya Rasulullah SAW dan lain-lain. Jadi saya tertarik karena saat itu begitu. Jadi saya akhirnya banyak semua yang dapat saya baca tentang Yaman atau Yemen ya, yang itu saya baca walaupun sedangkal-dangkal saya tentang itu saya paham gitu saja. Daripada sebelumnya saya tidak pernah membuka tentang Yaman. Akhirnya saya membuka banyak hal, apalagi tadi begitu pernah tinggal di Tarim, aduh spesial itu. Karena Tarim itu menurut sejarah, saya nggak tahu benar juga apa tidak sejarahnya itu yang dari Hadramaut yang sekarang sedang yang apa namanya Rabithah Halawiyah itu sebagian besar dari Tarim ya. Saya juga hanya dengarkan saja itu abad keberapa lah ya, abad keberapa dan lain-lain, dan ada sejarahnya panjang, terutama dengan rentetannya panjang dengan apa namanya kedatangan Indonesia, juga kedatangan juga sangkut pautnya dengan Wali Songo dan lain-lain. Itu nanti Ustadz saya rasa Ustadz Yandis lebih tahu tentang itu. Itu yang pertama, itu biarkan saja lah, biarkan saja. Jadi orang Indonesia itu saya ya. Kalau di Indonesia kan biasa melihat rumput, Ustadz, rumput, terus apa namanya daun, terus pohon itu. Iya. Itu kalau ngelihat rumah isinya batu-batu, terus tembok, itu belum apa-apa sudah down dulu itu, down dulu. Ya, saya percaya gambar-gambar tadi yang ada Ustadz di Mukalla atau di Fuah ya, di Fuah tadi, di Fuah itu kan hampir mirip yang di itulah Jabal Uhud yang tempatnya Hamzah meninggal itu di pedang itu kan hampir mirip-mirip seperti itu. Jadi saya tadi melihat gambar begitu tanpa pohon itu daun juga, karena di Surabaya itu setiap jengkal kita melihat apa pohon hijau dan lain-lain ya. Nah, saya dapat membayangkan seperti Ustadz Liandi sampai 5 tahun di sana dan betah itu ya, dan betah ya. Itu luar biasa loh. Karena serius saya ya, saya melihat kawan kan saya punya murid juga. Saya punya ada anak-anak S2 dari Yaman juga banyak di Indonesia. Saya termasuk salah satu pembimbing juga pernah dari Palestina, dari Aljazair, dari Maroko, dari Tunisia. Saya banyak mahasiswa Timur Tengah dan yang saya bimbing S3 itu. Dan mereka bercerita apa yang kamu senangi di Indonesia. Dia pasti pertama komentarnya itu hijau. Itu. Dan makan rambutan, makan macam-macam ya. Terus saya gini, Bu, ya kamu itu kalau pulang nanti bawa biji rambutan, biji kedondong, biji apa saja yang di sini kamu makan, letakkan di plastik, tanam sanalah di Yaman itu, di sana kamu tanam kira-kira bisa tumbuh apa tidak dan lain-lain. Karena saya pernah akhirnya saking seriusnya saya itu, Ustadz ya, itu saya ngelihat ada orang Indonesia keturunan Arab pulang lagi ke Arab sana, dia nandur nanam pisang, nanam macam-macam di rumahnya sekitarnya itu. Melihat begitu saja saya senang. Saya sungguh-sungguh senang. Jadi tadi saya membayangkan Ustadz dari Tarim ke Mukalla 5 jam naik bis, 6 jam ya naik bis, itu sama dengan Surabaya Banyuwangi. Kalau Surabaya Wangi kan melewati Pasuruan sudah ada manggang, lewati timur situ Bondo sudah ada durian, lewati timur lagi sudah macam-macam itulah. Kita bayangkan lah dari Tarim menuju Mukalla itu kanan kirinya kan gersang apa kering apa namanya kering kerontang ya. Dan ini apalagi Iya, situasi tandus. tandus lah. Saya besok membayangkan begini aja. Bagaimana situasi belajarnya setiap hari dengan kondisi seperti itu. Jadi kalau memang di situ lolos seleksi seperti itu,
saya percaya pasti menjadi orang yang pintar-pintar beneran. Itu aja sebagai pemancing pertanyaan karena sudah ada Mbak Eli sama Bu Retno yang sudah ini. Nanti yang lain-lain kapan lagi Ustadz Yandi kita ngobrol bareng di sini karena ini Ramadan ya secuil saja lah di kita. Jadi tadi bayangan saya itu ada petanya, ada Sana'a, ada Mukalla, ada Buah, ada Bir Ali, ada Tarim itu saya ingin ini di mana, ini di mana, ini di mana, di mana. Karena itu harapan saya karena setiap begini, setiap pemateri di Aero Society pasti mempunyai nilai-nilai yang bisa kita serap. Itu aja, terima kasih. Iya, jazakallah khair ya, Prof. Ya baik, terima kasih Prof. Imam Rubandi yang telah menyampaikan banyak hal ya, apresiasi tentang kehidupan di Yaman. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Liandi. Dipersilakan, waktu secukupnya. Saya dulu ya Ustadz Yani. Ibu siapa ini? Eli. Oh, enggak, baik, Bunda. Dipersilakan. Terima kasih. Untuk materi malam ini ya, luar biasa, pengenalan sejarah juga. Dan saya yang paling terkesan itu ketika Ustadz Liandi menyampaikan yang ke istananya Ratu Balkis itu Ustadz. Itu fotonya itu seperti apa dan apakah peninggalan yang seperti itu di sana itu masih terawat dan seperti yang di negara kita mungkin ada semacam diuri-uri atau bagaimana gitu. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Langsung saya jawab, Ustadz Zaini, atau kita kumpulkan? Baik, langsung dijawab Ustadz Liandi. Ya, pertama memang saya jalan-jalan ke safari atau safari dakwah juga bisa dikatakan ke Ma'rib itu untuk mengunjungi tempat-tempat belajar anak-anak Indonesia yang di sana gitu. Dan kebetulan memang di sana memang berdekatan atau bergesekan dengan daerah konflik ya, tapi memang agak jauh. Tapi walaupun kendati demikian memang adalah salah satu banyak di beberapa waktu suara tembakan gitu kan, tapi memang jauh gitu. Awan juga ya. Dan memang untuk Kota Ma'rib sendiri yang memang terkenal subur, benar-benar sampai sekarang subur gitu. Dan foto-fotonya saya ada, itu saya simpan di mana? Di Instagram, di sosmed saya, kemudian bisa nanti saya kirim secara pribadi nanti ke Bu Titi ya, bagaimana peninggalan di sana itu, karena memang dia ada dua, satu memang singgasananya Ratu Balkis, yang satu lagi tempat ibadahnya. Nah, yang singgasananya itu masuk ke dalam gang ya, agak jauh sedikit. Kemudian kita nanti masuk ke dalamnya itu lebih kurang membayar 500 rial per orang ya, kalau rupiah itu 5.000 lah gitu, 5.000 rupiah. Nah, nanti tinggal keliling-keliling, foto. Tapi dia ini peninggalannya tidak utuh gitu. Paling hanya pilar-pilar saja gitu. Dan kemudian beberapa tangga dan banyak yang lagi memang sudah ketimbun tanah gitu. Beda dengan banyak bangunan bersejarah di Mesir yang memang masih utuh gitu, atau di Indonesia yang memang dijadikan cagar alam gitu kan. Nah, ini di Yaman memang tidak termasuk dirawat tapi hanya dijaga gitu. Ada dirawat tapi memang betul-betul nggak dipugar dan dicantikkan lagi nggak. Tapi memang salah satunya mereka menjaga apa yang tertinggal di zaman mereka itu saja gitu, tanpa harus diperbaharui atau lebih digali lagi gitu. Dan kalau yang satu lagi di tempat ibadahnya itu tadi, Ratu Balkisnya itu di pinggir gitu. Nah, jadi dari kota Mukalla kita ke Ma'rib itu ada lebih kurang paling sedikit 13 jam. Dengan biaya itu lebih kurang 350.000 lah kalau dirupiahkan lebih kurang. Ya cukup worth it lah gitu. Nanti ada beberapa kali berhenti gitu di titik-titik istirahat gitu kan. Nah,
Yang membedakan itu paling tidak kita ketika di perjalanan memang ada paspornya lengkap, terus visanya lengkap, kemudian juga surat izinnya gitu, surat tasrehnya gitu. Jadi memang kadang-kadang dipermasalahkan kita kalau nggak ada ini gitu. Jadi itu nanti bisa berlarut-larut. Jadi memang ya harus benar-benar lengkap semua perjalanan gitu. Dan memang tempat belajarnya menyenangkan di sana gitu kan. Karena Ma'rib termasuk kota yang besar dan bersejarah gitu. Bayangkan dari ketika burung hudhud itu berkeliling ya. Karena pada saat itu kan Nabi Ibrahim sedang niat umroh kemudian berada di Sona'a gitu. Nah, dari Sona'a itu bisa dikatakan kalau jalannya lurus bagus, nggak ada konflik itu 2 jam. Ya bayangkan burung hudhud ya. Burung hudhud juga saya masih ada Bapak Ibu di dokumentasinya. Memang kalau orang-orang yang jumpa dengan burung hudhud ini orang-orang yang beruntung gitu. Nah, orang-orang beruntung karena memang nggak sembarangan jumpa burung ini gitu kan. Kadang-kadang dia mainnya nggak tentu arah gitu. Ya udah jadi ketika memang dari Sona'a itu ke ibu kotanya Yaman tadi ke Ma'rib itu lebih kurang 2 jam. Kalau jalan lurus saja gitu. Tapi karena banyak wilayah perang gitu kan di sana, jadi memang jalannya agak muter sehingga menyebabkan waktunya agak lama gitu. Paling cepat bisa mungkin 6 jam gitu kan bahkan lebih. Demikian menjawab pertanyaan Bu Eli gitu. Iya, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Liandi atas jawabannya dari pertanyaan Bunda Eli. Dipersilakan peserta yang lain, Bapak Ibu sekalian. Saya, Ustaz. Ibu Retno. Oke, baik, Bunda Oke. Retno. Oke. Oke, baik, dipersilakan Bunda. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Liandi ini hebat sekali. Tadi Prof. Imam sudah menyampaikan yang belajar di sana sampai lama, ini sampai 5 tahun, hasilnya pasti luar biasa. Tadi ada kalimat yang terpotong, Ustaz. Saya menunggu sampai lama begitu. Loh, kok nggak dilanjutkan? Yaitu apa yang menyebabkan Ustadz Liandi ini kerasan di Yaman. Tadi kan sudah mengatakan Yaman itu tidak enak, listrik 2 jam sekali mati, internet lemot kan gitu. Tapi Ustadz tadi menyampaikan yang menyebabkan saya kerasan di Yaman adalah kemudian terpotong. Saya tuh menunggu sampai lama. Nah, itu saja Ustadz, terima kasih. Iya, iya. Ya ini seperti apa ya? Karena memang saya orang menjawab pertanyaan Bu ya. Langsung saya jawab. Ya. Karena memang strategi strategi seorang penulis atau novelis dan sastrawan itu gitu dia. Jadi ada sedikit digantung gitu. Yang mungkin bisa membuat penasaran gitu. Karena memang apa yang membuat saya kerasan dan lama gitu di negeri yang betul ya tidak cocok untuk kita gitu. Yang pertama itu karena ilmu gitu. Ilmu lah yang membuat seseorang benar-benar betah gitu. Dan memang saya mencintai ilmu sangat mendalam. Lebih dari apapun yang memang benar-benar yang tidak bisa dibahasakan gitu, dan tidak bisa diungkapkan kata-kata gitu. Karena memang mengutip atau menghimpun ilmu-ilmu yang benar-benar Rasulullah sampaikan ke para sahabat, kemudian dari guru ke guru sampai sekarang, itulah yang benar-benar ingin setidaknya di usia saya yang tidak banyak gitu kan, bisa menghimpun semua ilmu yang dalam jangkauan saya. Mungkin kalau di Yaman sendiri kita tahu mazhabnya Syafi'i, ya kan, sedikit kita ke 24 jam dari Yaman ada Saudi, sehari semalam perjalanan naik bus, itu ada mazhab Hambali gitu kan. Dan kemudian sedikit kita berjalan ke negara Oman, itu ada mazhab Ibadi gitu kan. Nah, di Sona'a sendiri itu ada kebanyakan Imam Syafi'i, kemudian ada sebagian juga kebanyakan Syiah ya.
dan Zahidiyah, banyak mazhab lagi di utara Yaman. Nah, kemudian jalan kita ke Afrika ada Maliki, dan itulah yang ingin saya kembangkan gitu. Dan ingin benar-benar menerapkan nanti ketika pulang itu bisa membawa maslahat kebaikan yang besar gitu. Kadang-kadang kan misalnya banyak perbedaan ya di antara aliran organisasi ini dengan ini gitu. Sehingga membuat kita gitu. Bagaimana banyak perbedaan pendapat di Indonesia, sehingga kadang-kadang itu bisa merusak tali silaturahmi macam-macam gitu. Padahal itu yang membuat salah satunya ilmu belum sampai ke hati kita gitu. Karena ilmu kita belum tahu, tapi kalau udah tahu ilmunya, oh ini di kitab ini ada gitu. Ini di kitab ini ada, di kitab ini ada gitu, di halaman segini. Dan biasa kita memakai pendapat yang muktamad dulu gitu, yang resmi gitu, yang betul-betul terpilih dari para alim ulama gitu. Jadi karena ilmu ya Bu ya, kemudian karena memang yang ingin merasakan kebesaran Allah aja gitu. Melihat saudara-saudari bagaimana wajah-wajahnya kan, wajah-wajah dia gitu kan. Nah, wajah-wajah bapak-bapaknya gitu kan, anak-anak mudanya gitu. Kemudian bagaimana adat istiadat dan budayanya gitu kan. Nah, itu yang perlu ya, salah satunya juga yang buat saya kerasin ini ya itu tadi gitu. Bahwasannya memang ingin merasakan nafas jejak para sahabat Nabi gitu kan. Kemudian nabi-nabi yang ada dulunya, memang termasuk Al-Qur'an yang menjadi kisah-kisah menarik gitu, yang betul-betul dimention gitu dalam Al-Qur'an gitu, termasuknya kisah Ratu Balkis tadi gitu. Itu benar-benar saya siapkan khusus waktunya gitu ke sana gitu, ke daerah-daerah yang memang Al-Qur'an menyebutkan gitu, termasuk di tanah-tanah Yaman ini. Demikian menjawab pertanyaan Ibu atau Bunda Retno dari Cirebon. Ya, terima kasih Ustadz, luar biasa. Sedikit lagi. Jadi sekarang Ustadz sudah bertinggal di Indonesia. Sudah di Indonesia Belum sekarang. Ibu, itu saya masih di Kota Mukalla. Oh, Belum. ya. Jadi masih di Kemungkinan sana nanti di ya. Indonesia paling tidak kalau di Indonesia Ya, saya tidak mungkin tersendat-sendat begini, mesti di lancar. akhir 2025. yang Indonesia aja tuh sendat-sendat, Prof, itu Purworejo itu tersendat. Oh iya? Iya. Gimana Ustadz? Karena biasa di Yaman yang agak bagus itu sinyalnya pakai Google Meeting gitu. Suaranya bersih, nggak ada putus, dan bagus lah gitu, termasuk gambar gitu. Oke. Karena memang kadang-kadang saya ngisi kajian bulanan juga untuk ibu-ibu businesswoman yang ada di Medan, Jakarta, dan lain-lain gitu. Itu biasa ada kajian bulanan, sifatnya memang mesti video gitu ya, pakai Google Meeting. Sekarang di jam 17.33 Bapak Ibu. 5. Jam 5 lah. Kalau di Indonesia ya udah taraweh, udah makan, udah kumpul keluarga gitu kan, udah enak lah gitu. Ya kita ini ya antara peralihan masa asar ke maghrib gitu. Belum buka puasa. Buka puasa pukul berapa? Puasa. Belum buka puasa. Oh ya. Oke. Terima kasih Ustadz, semoga menjadi putra Indonesia yang ketika nanti pulang ke Indonesia itu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Baik, terima kasih Bunda Retno yang telah menyampaikan pertanyaan dan sudah dijawab oleh Ustadz Liandi Prasetyadi. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan luar biasa perjuangan Ustadz Liandi ini ya, berjuang taklim di Yaman ya. Mudah-mudahan nanti ilmunya benar-benar bermanfaat ketika pulang ke Indonesia. Ya. Silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan?
Ustadznya mau buka tadi. Pak Juslan dan Pak Bu Titi. Pak Kasihan Ustadznya bertanya belum terus. buka. Ustadz Ajuslan dan Bu Titi, Mbak Muhammad Ayo, Zaini. Ustaz. Yo, nggih, dipersilakan Ustadz Ajuslan. Ini terakhir mungkin ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih saudaraku, Ustaz Zaini. Anda ketemu Prof. Imam, Bunda Her, dan teman-teman. Ustaz Liandi, pada saat dengar Yaman itu saya ingin tahu aja tentang, mungkin Ustadz punya referensi tentang penyebaran Islam di Maluku khususnya. Itu ada yang menyampaikan bahwa memang dari Yaman. Apa benar-benar? Mungkin Ustadz punya referensi yang khususnya di Maluku, Karena banyak Arab dari yang di Maluku itu rata-rata keturunan dari Yaman. Saya ingin mungkin ada referensi terbaru atau mungkin ada yang mungkin Ustadz tahu begitu, Ustadz. Makasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Iya, menjawab pertanyaan Ustadz barusan ya, untuk buku-buku biasanya belum banyak yang terjual di Indonesia dalam bentuk berbahasa Indonesia. Mungkin kalau untuk yang berbahasa Arab banyak, tapi itu pun mesti mengadakan bahas ya, atau pencarian gitu, atau riset gitu. Karena memang terus terang Yaman banyak memberikan pengaruh besar ke Indonesia, salah satunya. Karena memang di setiap provinsi sendiri Yaman itu ada gitu. Biasanya kalau dikenal dengan Hadorim, orang-orang Hadramaut ya, yang semuanya bermarga ba gitu. Misalnya Basalama, Bawazir gitu kan, Bafadol gitu, dan lain-lain gitu. Adapun yang untuk orang-orang Habaib, misalnya Asgaf gitu kan, kemudian ada lagi Al-Habsyi dan lain-lain, itu rata-rata kampungnya banyak di Hadramaut ini gitu. Dan saya sudah kampung mereka gitu rata-rata gitu. Sudah ziarah kemana saja yang benar-benar di Indonesia itu rame gitu. Nah, jadi benar-benar turun di sana, merasakan bagaimana oase di sana, atmosfernya seperti apa. Nah, dan kemudian menjadi saksi lah gitu, menjadi wasilah gitu. Karena memang salah satunya juga kita tahu yang menyumbangkan atau mendonasikan rumah untuk kemerdekaan negara Indonesia juga orang Yaman gitu. Yang sahabatnya Bung Karno, Syekh Farud bin Marta, itu dari Aden. Dari Mukalla ke Aden itu 10 jam naik bus, jalan 9 malam, sampai sana tuh nanti subuh gitu. Nah, itu pengaruh orang Yaman banyak salah satunya. Dan pastinya buku sejarah tidak terlalu banyak di sini, tapi bisa diupayakan dicari di Islamic Book Fair, biasanya ada di Kota Ma'rif gitu, yang mengadakan itu gitu. Dan biasanya di Tunisia, di Arab Saudi juga banyak Islamic Fair, biasanya juga ada buku-buku yang menjelaskan, menjadi rujukan atau referensi yang di pertanyaan tadi dari Ustadz Ajus tadi yang ditanyakan gitu. Demikian mungkin bisa menjadi pengantar atau mengarahkan lah gitu. Ustadz Zaini. Makasih, Ustadz. Makasih. Baik, terima kasih Ustadz Liandi. Kami tawarkan kepada Bapak Ibu, ini apa mau dilanjutkan, ada pertanyaan lagi? Mengingat Ustadz ini mungkin menjelang berbuka ini sebentar lagi. Selain Ya, itu diputus juga saja kapan-kapan lagi aja. Ya. Karena membahas Yaman tidak akan selesai 1 jam 2 jam. Ini pemanasan. Tapi ini ada pertanyaan terakhir, ini bisa mungkin saya jawab. Pertanyaan yang bertanya Bu Titi ya harus dijawab itu. Siswanya. Iya Ustadz, tadi kan Ustadz menyampaikan untuk perjalanan kalau lurus aja itu cukup dicapai dengan 2 jam, tapi karena ada perang di beberapa tempat. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, ini perang apa dan kenapa gitu. Terima kasih Ustadz. Ya, kadang-kadang apa ya Bu ya Bapak Ibu, kita kadang-kadang perang ini nggak habis pikir, kadang-kadang antar sesama suku kebanyakan gitu. Dan biasanya kalau di
utara itu perangnya ada dua. Perang antar sesama suku, yang kedua itu perang antara tentara yang benar-benar pribumi dengan tentara Houthi ya. Houthi itu yang Syiah ya, yang memang menguasai daerah utara gitu. Itu selalu berebutan wilayah. Dan mereka memang perangnya jauh sih di antara gunung-gunung yang tinggi dan jauh dari pemukiman. Itu salah satu yang kita teladani dengan mereka, walaupun mereka perang tapi mereka tidak eh, menyerang daerah-daerah ramai warga gitu atau daerah sipil gitu. Itu bagusnya gitu. Nah, jadi apa? Mereka perang, tapi kadang-kadang itu kan perang nanti di atas, ketika turun di bawah itu kawan mereka gitu. Jadi kita nggak habis pikir gitu. Nanti beli makan gitu kan eh, di bawah kaki gunung lah gitu kan. Itu nanti mereka berteman gitu, tukaran pinjam rokokmu gitu kan, pinjam mancismu gitu kan, kalau bahasa merokok gitu kan, dan lain-lain gitu. Nanti di atas perang lagi gitu. Jadi kadang-kadang ini perang lucu kalau dibilang gitu. Termasuk yang kemarin serangan Amerika dan Inggris itu mereka itu kayak seperti sudah sekutu lah gitu. Menyerang di daerah-daerah kosong gitu kan. Kemudian yang nggak ada orang dan lain-lain gitu. Nah, jadi apa? Yang benar-benar nggak ada ininya gitu. Nggak membahayakan dan nggak ada korban jiwa gitu. Nah, itu tadi. Tadi ada pertanyaan saya dengar bagaimana Muhammadiyah di Yaman. Muhammadiyah di Yaman cukup berkembang pesat gitu kan. Di sini juga bersanding dengan NU dan lain-lain gitu. Ada PCIM gitu. Ada PCINU dan macam-macam gitu. Dan itu sangat banyak gitu. Biasanya mereka kuliah di Jamiah Royan gitu kan. Nah, itu rame di situ. Dari seluruh organisasi di Indonesia yang ada di Indonesia itu ada di Yaman belajar. Kadang-kadang mereka sekelas gitu. Satu guru gitu. Nah, itu mereka cukup aktif belajarnya gitu. Runut kitabnya dari kitab-kitab dasar sampai tinggi gitu. Nah, termasuk amalia sholat sehari-hari di Yaman sendiri, saya kadang-kadang sholat yang mirip dengan Muhammadiyah ada. Kadang-kadang sholat di masjid yang mirip muamaliyahnya NU ada gitu. Dan cukup senang gitu. Bagaimana apa namanya merasakan dan mengamalkan ilmu-ilmu yang ada di setiap apa ini gitu, masjid gitu. Dan kalau saya tadi berkaitan dengan keturunan dari Yaman, ya mungkin ada kakek-kakek ke atas yang memang dari Hadramaut ya. Kalau dilihat secara nasab gitu. Karena memang kemarin saya ke Jogja itu ada keluarga gitu. Dan ketika dirunutkan ke atas memang ada darah apanya lah gitu, Yamannya lah kalau dibilang gitu. Tapi memang nggak ada marga gitu kan karena orang Jawa gitu. Wong Jawa. Demikian Bapak Ibu. Baik, Ustadz Liandi, mungkin ini sudah pertanyaan terakhir ya dari Bunda Titi Rahmawati. Ya, karena waktu di Indonesia sudah menunjukkan jam pukul 21.34. Ini sudah lumayan larut malam. Ya. Dan Ustadz Liandi sudah persiapan untuk berbuka puasa. Ya, mudah-mudahan kajian KSJM malam ini yang sudah ke-212 mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan di bulan Ramadan ini. Barangkali ada closing statement Amin, dari Imam atau Bunda Hirianti, dipersilakan. Bunda Hirianti? Ustadz Jaini aja langsung. Oh, begitu ya? Ya, langsung terus tutup. Ya, terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat semua, Aero Society yang tergabung dalam KSJM malam ini, terutama guru kita semua, Prof. Imam Rubandi, yang tak pernah lelah membimbing dan selalu berbagi pengalaman dan ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk meraih kemuliaan di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan kita masih mengasah ilmu, mengasah pengalaman, dan mudah-mudahan ini menjadi pemacu semangat bagi kita semua untuk senantiasa taklim, untuk senantiasa belajar tanpa henti. Dan di bulan Ramadan ini insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih
dan kita berada di bulan mulia. Mudah-mudahan kita berada dalam taklim ini, ya, apalagi kita membicarakan tentang dinamika kehidupan Ramadan seputar Yaman. Mudah-mudahan nanti di lain waktu Ustadz Liandi membahas topik tertentu tentang keagamaan atau tentang hal penting, ya, sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni. Mudah-mudahan masih Allah memberikan kesempatan untuk kita semua. Saya kira demikian kami sebagai yang terakhir Ustadz. Nggih, monggo Prof. Kita doakan semoga Ustadz Liandi Prasetyaedi cepat lulus dan pulang ke tanah air. Amin. Membawa Amin. ilmunya disampaikan ke kita semua. Itu aja. Diberi banyak kemudahan, diberi banyak kesehatan di sana, tabah sampai dia lulus menjadi doktor dan pulang ke Indonesia membawa ilmunya yang barokah untuk Amin. Amin. Terima kasih Amin. Ustaz, terima kasih Prof. Ya, luar Nggih, biasa. Sama-sama, Prof. kita semua menyertai Ustadz Liandi, ya, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan segera menyelesaikan studinya Sama-sama, Ibu. untuk segera berbagi ilmu di Indonesia bersama-sama kita semua. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada khilaf, jika ada salah. Mudah-mudahan kita dapat bersilaturahim kembali. Mari kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma kami mengucapkan salam. Mudah-mudahan kita dapat bersua kembali di kesempatan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Jadi. Sami-sami. Ustadz Liandi, makasih Prof. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz. Selamat berbuka puasa Ustadz Liandi. Terima kasih Prof. Ustadz Zaini. Oke, sami-sami semuanya. Sehat Ayo, selalu Bu Ustadz April. ya semua. Salam Amin. keluarga Terima di kasih, Prof. Ibu, makasih. Matur suwun. Ayo Bu April. Terima kasih. Terima kasih Mbak Silvi, Mbak April, Sukses. Titi. Kasih Bu Hair, mohon izin saya tutup. Tadi Bu Silvi titip ke saya. Silvi. Besok kita soalnya pukul Zoom. 6 pagi waktu Indonesia Tengah sudah harus Zoom lagi untuk Mapara. Iya, Kita ketemu baik, lagi baik. besok pagi. Mohon izin saya tutup Ya. Zoom-nya. Turun, Terima turun. kasih. Terima Assalamualaikum. kasih.